Pesan yang pertama dari beliau sallallahu alaihi wasallam, jaddidis safinah. Wahai Abu Dzar, perbaharui kapalmu, kata beliau. Perbaiki kapalmu wahai Abu Dzar. Fa innal bahra amikun, karena di hadapanmu ada lautan yang dalam. Maksud dari pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, wahai Abu Dzar, jaddidis safinah, ai ahsinin niyyah. Perbaiki niatmu. Perbaharuilah niatmu. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan niat itu laksana sebuah kapal. Kendaraan yang akan mengantarkan kita menuju tempat yang kita inginkan. Kalau bagus kapal itu, Pak, mudah bagi kita sampai di tempat yang kita tuju. Tapi kalau rusak kapal itu, bisa jadi kita tenggelam di tengah jalan. Bisa jadi kita tidak selamat sampai di tujuan kita. Maka niat itu laksana sebuah kapal. Munasolah pasti tiba itu. Begitu pula niat. Ketika niat kita bagus, hasilnya pasti bagus. Buruk niat kita, maka hasilnya pun akan buruk. Nabi SAW ingin menggambarkan bahwa setiap hari dalam kehidupan kita, kita perlu terus memperbaharui niat kita, memperbaiki niat kita. Ketika kita keluar dari rumah, pergi untuk bekerja mencari nafkah, sudahkah kita berniat setiap langkah kita menuju tempat kerja kita itu semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita pergi mencari ilmu, sudahkah kita meniatkan langkah kita untuk mencari keberkahan, mencari ridha Allah taala dalam ilmu yang bermanfaat? Ketika kita berlomba-lomba mengejar jabatan, kekuasaan, kedudukan, sudahkah kita berpikir bahwa jabatan, kedudukan, kekuasaan itu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam hadisnya yang lain, satu hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengajarkan kita bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan atas setiap perkara itu pasti sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau kita niatnya bagus, niatnya semata-mata mencari keridhaan Allah taala, apapun pekerjaan yang kita lakukan, Pak, kerja kasar atau kerja kantoran, kerja berat atau kerja ringan, setiap tetes keringat, setiap langkah kita menuju tempat kerja kita adalah ibadah. Kalau niat kita semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita memaknai kemudian ibadah itu hanya di masjid, hanya berbentuk zakat, puasa, haji. Ibadah itu adalah segala amal baik yang kita niatkan lillahi ta'ala. Maka dalam agama niat itu adalah min arkanil ibadah, masuk ke dalam rukunnya ibadah. Yang jadi pemisah antara ibadah dengan adat adalah niat. Yang menjadi pemisah apakah ini mendatangkan pahala atau tidak adalah niat. Maka niat itu kemudian menjadi rukun dari semua ibadah di dalam agama Islam. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang niat hijrah, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, niatnya ilallahi wa rasulih, karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan, yakni ridha Allah dan Rasulnya. Jadi apapun amal perbuatan kita, sekadar menyingkirkan batu di jalanan,
sekedar memberikan senyum kepada saudara kita, kalau niat kita untuk mendatangkan ridha Allah Ta'ala kepada kita, maka itu yang akan kita dapatkan. Ini jaminan dari Nabi SAW. Besok pagi keluar dari rumah, niat, saya berniat mencari ridha Allah Ta'ala pada rizki-rizki yang halal. Maka setiap langkah kita adalah ibadah. Setiap tetes keringat kita menjadi ibadah. Begitupun seorang ibu ketika menyusui anaknya, mendidik anaknya, ketika dia niatkan li'ibtigha'i mardatillah, mencari keridhaan Allah Ta'ala, maka setiap tetes air susu itu, setiap keringat yang terjatuh merawat anak kita, itu insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, jaddidis safinah, perbaiki terus niatmu. Apapun amal perbuatan yang kita lakukan, kita niatkan untuk Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila dunya ay lid dunya yusibuha aw imra'atin yantihuha, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yantihuha. Siapa yang niat hijrah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, niatnya hanya semata-mata untuk dunia, niatnya semata-mata untuk kesenangan dunia, niatnya semata-mata untuk bisa menikahi wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Munten niat mete kepeng, pasti mau itu kepeng, tapi belum tentu kita mendapatkan ridha Allah di dalamnya. Maka niat yang baik pasti akan menghasilkan hasil yang baik, dan sebaik-baiknya hasil adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiang kurang setuju apabila ada orang mengatakan, oh dia itu niatnya benar, caranya salah. Tidak ada itu, Pak. Kalau caranya sudah salah, pasti niatnya salah. Kalau niatnya salah, caranya salah, hasilnya pasti salah. Karena Nabi SAW menjamin niat yang baik ilallahi wa rasuli, karena Allah dan Rasulnya, pasti akan menghasilkan cara yang baik, pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Jadi tidak ada niat yang baik, cara yang salah itu. Cara salah, pasti niatnya salah. Munta berniat setiap amal perbuatan ilallahi wa rasulih, maka itu yang akan kita dapat. Jaminan Nabi SAW. Sekedar nyapu musola, sekedar merapikan sandal, tetapi ketika kita niatkan itu untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, maka itulah yang akan kita dapat. Jaddidis safinah, perbaiki kapal, ay ahsinin niyah, perbaiki niat.